Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subakhi Deni Pratama. Saya dari kelas informatika kelas B. Saya pernah magang di tempatnya Pak Hasan. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas saya yang dari Pak Hasan juga. Untuk tempat magang di Jombang, nama instansinya Galaxy Mediatek. Itu di sini mengeluarkan produk di Galaxy Mediatek mengeluarkan produk yaitu jam JWS, juga Flotartil, bel sekolah ataupun jam saja. Oke, di sini yang pertama saya akan membahas terkait strength atau kekuatan saya di tempat kerja atau di tempat magang saya. Itu pertemakan strength atau kekuatan. Yang pertama, di tempat magang saya bisa membagi waktu bekerja magang dan kuliah. Jadi di sini saya itu malamnya itu saya bekerja di angkringan, lalu paginya saya magang di tempatnya Bapak Hasan selaku dosen saya. Dan yang ketiga, saya juga sambil kuliah. Alhamdulillah di tempatnya Bapak Hasan itu untuk magangnya itu cuma hari Senin sama Kamis. Untuk jamnya on time jam setengah 8. Lalu untuk liburnya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada saat hari Jumat saya istirahat, hari Sabtunya saya kuliah, Minggunya juga kuliah. Oke, yang kedua, di sini melakukan giat dengan totalitas, bertanggung jawab dan disiplin. Nah, kalau dianggap capek karena ini juga risiko, dan saya sebagai mahasiswa yang sudah diizinkan bertempat di Bapak Hasan atau magang serta ikut membantu Bapak Hasan, di sini saya juga totalitas bekerja, jadi tidak setengah-setengah. Ngapain kalau saya setengah-setengah merugikan Bapak Hasan? Khawatirnya seperti itu, jadi jangan sampai saya merugikan Bapak Hasan. Jadi harus totalitas magang di tempat itu, ikut serta membantu. Karena apa? Saya sangat berterima kasih ke Bapak Hasan setelah memasang JWS atau Flotartil atau dan yang lain, saya selalu diajak makan. Oke, yang keempat, mampu bekerja dalam tim. Oke, di tempat Pak Hasan itu saya itu ada 3 teman. Mohon maaf, ada 2 teman, ya satu kelas juga, ada Dani dan juga Iqbal. Nah, di tempat itu saya bekerja tim dan sering diskusi dengan Dani juga Iqbal, gimana ya agar kita itu bekerja tim ini tidak semrawung atau apa itu ya kayak sakar dewi lah, maksudnya itu ya sesuai tupoksi, sesuai arahan dari Bapak Hasan. Jadi Dani bagian ini, Iqbal bagian ini, dan saya bagian ini. Tapi dibagi biar tidak semrawut, biar satu-satu bisa menyerap ilmu dari tempat magang di Pak Hasan. Di situ juga ada Kak Tin selaku pegawainya. Di situ juga sering tanya agar kita lebih cepat mencari ilmu di situ, meresap, tidak lupa, tidak sering bertanya. Kalau sering bertanya kan memalukan gitu. Lalu nomor 5 ini mempunyai rasa ingin tahu sehingga ingin terus mencoba hal baru. Oke, dari sini memang dari saya, Dani, dan Iqbal ini selalu kepo terkait manajemennya, terkait kok bisa laku terus ya. Jadi itulah semangat saya untuk dan rekan-rekan untuk ingin mempunyai rasa tahu. Jadi kepo gitu ya. Kepo lah, ini manajemennya gimana, satu hari dapat uang segini, sedangkan kalau di total satu bulannya dapat uang segini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan karena itu sangat banyak sekali. Oke, yang nomor 6, selalu bersikap jujur dan terbuka. Oke, kenapa saya selalu bersifat jujur dan terbuka? Kalau saya berbohong itu merugikan saya sendiri. Jika saat masang tidak tahu apa-apa,
apa, tapi saya bilangnya tahu, nanti khawatirnya disalahkan sama customer-nya. Sudah terpasang, ya terpasang, lalu kok saya lupa atau saya tidak tahu, sedangkan saya posisinya sudah bilang ke papasan saya bisa, padahal tidak bisa. Nah itu makanya saya sudah terbuka. Oke, yang nomor 7 ini tetap di tema kekuatan saya pribadi di tempat kekuatan saya pribadi magang di tempat papasan, bekerja dengan profesional agar tidak menimbulkan customer. Oke, di sini saya tuh belajar dari pembahasan itu cara menghadapi customer agar tidak merugikan customer gimana, dan seperti ini seperti itu. Jadi saya itu melihat cepat cara berbicara, berkomunikasi dengan customer. Jadi nanti kalau saya ditanyain customer, saya tidak merugikan perusahaannya pembahasan. Jadi saya menyalurkan atau bahasa kotor apa sih, secara halus itu saya juga menjadi salesnya pembahasan, menawarkan barang seperti ini, bisa menjelaskan lah kalau seumpama ditanyain, sehingga tidak memalukan. Saya selaku mahasiswanya pembahasan, ya agar gak malu aja sih. Oke, dan yang nomor 8, dan bersikap tanggap, cepat, dan bekerja. Oke, dari sini itu memang saya mempunyai pengalaman bekerja di luar. Itu kalau setiap pekerjaan itu harus dilakukan dengan cepat dan tanggap gitulah. Karena kita itu mengejar waktu. Saya tahu kalau pembahasan itu satu hari udah tidak cukup memasang 3 kali, 4 kali, 5 kali. Meskipun pemasangan itu cuma 2 jam atau 1,5 jam, tapi saya tetap tanggap, cepat, dan tidak lupa terkait tool bisa ketinggalan atau gimana. Jadi saya siap setiap selesai pemasangan atau selesai pembersihan itu saya selalu mengecek barang yang tercecer agar tidak ketinggalan di tempat pemasangan tersebut, di musola maupun masjid atau instansi yang lain. Oke, di sini saya melanjutkan temanya weaknesses atau kelemahan saya. Oke, kelemahan saya itu jujur saja saya takut ketinggian di atas dari 6 meter. Saya itu takut banget di 6 meter. Karena ketika saya pegang gini terus saya lihat ke bawah itu sangat begitulah, merinding atau hal yang lain, karena saya tidak pernah di ketinggian. Kalau pasang di bawahnya 5 meter atau 6 meter itu masih bisa saya kontrol. Oke, yang kedua, ini mudah terganggu jika banyak teknisi di area pemasangan jam JWS atau taktil. Jadi pada saat itu saya punya pengalaman, saya pasang sama pembahasan itu banyak teknisi. Untuk masjidnya itu memang dalam tahap pembangunan, di situ banyak teknisi. Sini teknisi 1 bilang gini, teknisi 2 bilang seperti ini. Jadi terganggu. Mana yang saya ambil, mana yang saya lakukan itu bingung. Tempat pemasangan di sini yang agak kurang ke sini, atau kabel yang ke bawah ini kurang rapi atau seperti apa. Nah itu ya akhirnya bingung, ada masukan sini, ada masukan sini. Jadi terlalu banyak teknisi itu kurang efisien. Mending satu teknisi tapi terarah gitu, daripada banyak teknisi tidak terarah. Oke, itu kelemahan ya. Jadi kelemahan saya itu ya tadi takut ketinggian di atas 5 meter, dan jika saya bekerja itu terganggu dengan teknisi, banyak teknisi ya. Udah itu saja sih. Kalau hal yang lain terkait pemasangan atau itu saya bisa menyesuaikan karena saya masih dalam tahap belajar. Jadi kalau saya dimarahin itu sangat wajar, dan saya sangat suka sekali kalau dimarahi, karena itu sebagai bentuk rasa sayang Bapak besar ke saya dan teman-teman Dani dan Ibu. Oke. Sini ada oportunitas atau peluang. Terkait peluang itu sangat besar sekali, terutama saya sendiri. Kemungkinan saya itu bisa lah masuk di instansinya pembahasan atau sebagai pegawai, ya bisa lah, karena untuk gaji itu alhamdulillah lumayan cukup, sangat cukup sekali lah untuk rokok dan yang lain. Oke, dari sini nomor 1 saya ingin bekerja bukan lagi jadi mahasiswa yang jadi
mahasiswa yang magang. Jadi saya tuh ingin jadi mahasiswa yang bekerja. Jadi ya itulah. Oke, nomor 2, mendapat dukungan besar dari keluarga dan teman. Oke, mendapat dukungan besar dari keluarga dan teman. Salah satunya dari keluarga itu selalu ditanya, kok bangun pagi kenapa? Ya ada apa? Ikut pasar-pasar gitu. Jadi teman-teman, jadi keluarga itu mendukung. Dapat uang enggak kalau habis pasar? Ya aku bilang jujur saja dapat segini segitu gitu. Jadi ya orang tua mendukung. Soalnya saya juga membagi uang tersebut ke orang tua. Semua saya dapat ya terbuka saja. Dapat 100, 150, kadang kalau 150 saya kasihkan 50, seterusnya saya buat jajan. Kalau saya dapat 100, saya kasihkan orang tua 20.000. Itu ya apa ya namanya rezeki ya, saya tetap bagi ke orang tua. Jadi enggak saya miliki semua. Termasuk kenapa kok 100.000 saya kasihkan 20, ya saya juga ingin ingin keluar sama kasih saya lah. Ya untuk jajan berdua makan dinner gitu maksudnya. Oke, untuk dari teman, kenapa kok saya didukung dari teman? Karena adalah fashion saya. Dulu kenapa kok saya bilang fashion saya di kelistrikan, di perkebunan atau yang lain. Saya di pemasangan. Dulu pengalaman saya kerja di bagian teknisiasi itu saya sangat paham sekali terkait pemasangan AC split, Panasonic, Daikin, LG dan yang lain lah, pokoknya AC. Makanya itu teman-teman, gak melepas sana soalnya ya gimana ya, saya itu sangat cocok sama beliau terkait pembicaraan, komunikasi itu sangat terbuka, tidak ada yang tertutupi. Nah lah diajak bicara, bahasanya juga itu enak, saya suka sifat tegasnya, sifat disiplinnya, sikap bagi waktunya. Sama saya juga kalau terkait waktu itu saya sangat menghargai, apalagi untuk mencari uang itu sangat menghargai, karena saya anggap waktu itu mahal. Karena waktu itu ya gimana ya, bisa mencari uang, bisa membagi untuk bersenang-senang. Nah itulah, kalau emani kalau waktu itu tidak dibuatkan untuk hal yang penting gitu. Cuma kalau kita masih ada waktu luang, kita buat tidur aja pagi sampai siang ya cuma. Ya jujur saja kalau kemarin itu bekerja di Ampingan itu jam 4 sore bekerja, pulang jam 1 malam gitu. Ya saya kira itu sangat boros, sangat membuang waktu. Ternyata ada waktu yang lebih sedikit bekerja, tapi dapat uang yang lebih banyak. Ya itulah. Oke, saya kira itu aja ya, cukup ya terkait opportunities atau peluang. Oke, di sini terakhir treats ancaman atau ya saya secara pribadi ancaman saya di tempat magang itu yang pertama itu jika posisi pemasangan di luar Jombang harus naik mobil. Ya di sini itu sangat ya gimana ya, saya sungkan sekali sama bahasan karena pada saat itu pasang di Tuban. Naik mobil, saya muntah, saya tidak bisa menahan muntahnya itu. Saya di topinya Bapak Hasan, di topi saya kantongnya gitu. Ya kenapa ya? Ya posisinya tidak tahan. Kalau saya muntah di dalam mobil itu malah nanti saya khawatirnya tuh bersihkannya susah dan mobilnya tuh bau muntah. Ya saya mikir 2 kali di situ, saya muntah di mana gitu. Akhirnya saya muntah kok ada topi, ya saya ambil topinya, saya muntahkan gitu. Pada saat itu saya hampir lupa pada saat selesai pemasangan di Tuban, saya pulang ke Jombang itu sudah tidak muntah lagi. Saya hampir lupa tidak ngomong ke Bapak Hasan kalau saya habis muntah di topi. Akhirnya ingatnya itu pada saat pulang saya langsung mohon maaf Bapak Hasan, saya muntah di dalam topi. Bapak Hasan maaf gitu. Alhamdulillah ya dimaafin Bapak Hasan. Kok malah topinya dicuci sendiri? Ya maunya saya itu cuci sendiri, kok
dicuci Bapak Hasan. Saya niatnya itu mau saya memberikan lah gitu, mohon maaf pembicaraan terlalu bertele-tele karena gimana ya, dengan rasa sungkan sebagai manusia itu ada tetap. Oke, yang terakhir ini yang kedua, sering capek karena sulit bekerja dan lalu pulang malam, paginya makan pagi. Ya memang ini sudah resiko saya sih, karena saya tidak ingin menyanyiakan waktu muda saya ingin sukses di tempat kerja manapun. Saya tidak ingin merugikan orang lain karena saya tidak ingin dirugikan orang lain juga. Ya memang masa muda ini itu waktu untuk senang-senang, tapi adalah sendiri untuk waktu senang-senang, tidak untuk senang-senang terus, tidak. Ya adalah waktu untuk senang-senang sendiri, waktu bekerja sendiri, dan waktu nongkrong sama teman sendiri, keluar sama kasih sendiri, keluar sama keluarga sendiri. Ada waktunya lah itu, waktunya bekerja sendiri. Jadi semuanya totalitas itu memang sudah risiko. Jadi nggak apa-apa, sering capek ngantuk iya memang, tapi itu sudah risiko saya untuk magang, bekerja, dan kuliah. Apalagi untuk posisi di tahun ini, posisi saya sudah skripsi, saya bekerja, magang, dan memikirkan skripsi juga. Untuk pusing, memang pusing. Kita butuh waktu lah sekiranya 2 jam untuk bersenang-senang atau kemana gitu. Cukuplah 2 jam atau 1 hari cukup kalau buat bimbang. Oke, saya kira sudah cukup sampai di sini. Tugas ini dengan dari Bapak Hasan. Mohon maaf terkait Bapak Hasan kalau saya ada kesalahan di tempat bekerja. Insya Allah ada, meskipun Bapak Hasan tidak menganggap ada, insya Allah saya ada, karena saya di situ kadang kurang paham dan kurang dapat saya mengerti jika Pak Hasan berbicara seperti ini, karena di situ ngeblank. Soalnya dilihat customer juga, dilihat teman-teman pada saat masang. Jika tidak ada kalau saya tidak bisa itu, ya saya merasa itu malunya bukan ke teman-teman atau Pak Hasan, malunya ke customer. Jadi saya ngeblank. Ya itulah kekurangan saya, dan termasuk kelemahan juga sih. Untuk ya itulah kayaknya cukup deh. Mau bicara apa lagi ya, terlalu banyak. Untuk senang-senang dan kenyamanan di tempat bekerjanya Pak Hasan atau magang itu bagi saya sangat nyaman sekali. Ilmunya pun merasanya di situ. Saya bekerja dimanapun di AC, kok malah dapat ilmunya di Jombang sendiri. Ya namanya dunia, yang ngatur ini ya Tuhan selaku yang mengatur hidup. Jadi saya mengikuti alurnya, bukan berarti saya mengikuti alurnya terus, tidak. Saya di sini sudah menantang. Saya tidak ingin menjadi sampah yang mengikuti arus. Nah, seperti itu. Tapi saya ingin itu menantang arus itu, jangan sampai jadi sampah. Tidak ingin. Saya itu seperti itu. Oke, kayaknya cukup ya. Cukup gak sih? Cukup. Oke, jalan lagi saya teman-teman dan termasuk saya juga. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak Hasan yang sudah menerima saya di tempat magang, dan juga terima kasih ke pegawainya Kak Tin, Mas Wandi, sudah menerima saya dengan baik. Ya tetap kenangan itu tidak bisa dilupakan, apalagi kenangan yang naik gunung sama Pak Hasan sampai pulang maghrib di Nganjuk. Oke, terima kasih Bapak Hasan. Saya sudah menjadi pertama sangat-sangat berterima kasih, tidak bisa dilupakan terkait hal tersebut. Saya kira cukup. Ya kalau terus bicara gini ya banyak yang masih banyak diomongkan, maksudnya ya banyak dibicarakan. Insya Allah saya ketemu kembali ke Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.